Halo, aku Yat Gitaf, I'm your TRL icon. Hidup itu sekarang lagi banyak ngajarin buat mundur sedikit dan melihat lagi ke belakang apa yang udah dicapai dan apa yang udah dilalui. Jadi kadang tuh suka ngerasa pengen capai ini, pengen capai itu, tapi suka ngerasa kok udah lewat aja gitu. Padahal sebenarnya itu pengalaman yang precious. Jadi sekarang lebih mindful aja sih sama semua perjalanan dan baik yang belum dilalui atau yang sudah dilalui. Ya ambil dari otak sendiri. Soalnya sama sekali nggak ada referensi yang bagaimana banget selain diolah dari otak aku sendiri sih. Waktu nulis album ini sama sekali nggak punya bayangan gimana caranya nulis album cinta gitu. Dan aku pun juga nggak berpengalaman nulis lagu cinta, nggak banyak diskografi Yat Gitaf yang lagunya cinta. Terus setelah menemukan lagu Sedih Aku Sebelum Hujan ditulis untuk pertama kali, aku kayak ngerasa kayaknya gue mau pakai hujan karena hubungan aku sekarang itu kayak lagi berusaha di bawah hujan gitu, berusaha di bawah segala tekanan dan segala ketidakmungkinan kita bisa bersama gitu. Jadi terus keterusan dengan perhujan-hujanan ini gitu. Dulu kelihatan sederhana tuh orang tua sih, lebih ke kesehatan mereka gitu. Dulu tuh kayak ngelihat mereka tuh bisa hidup terus gitu. Gak tau kenapa kayak ngelihat orang tua, mereka akan selalu exist gitu dimanapun dan kapanpun aku. Tapi semakin aku besar dan ngelihat mereka tuh semakin terlihat gitu kalau fisiknya udah mulai menurun gitu. Ternyata ngerawat kesehatan orang tua tuh nggak sesederhana itu dan mereka bisa aja nggak hidup selama itu gitu. Jadinya aku balik lagi selalu mindful sama waktu aku bersama mereka dan pengennya tuh mereka jaga kesehatan, nggak nunggu sakit dulu tapi jauh dari sebelum mereka amit-amit diserbu penyakit. Sebenarnya tuh walaupun ini album buat pasangan, album cinta, tapi terlebih dari itu tuh ada refleksi ke diri sendiri gitu tentang keputusan hidup kita yang mungkin nggak menyenangkan untuk semua orang. Harapannya orang tuh paham kalau hidup tuh nggak melulu harus ikutin mau kata orang gitu. Pasti kembali lagi ke kita yang memutuskan dan kita yang terima konsekuensinya. Dan kalaupun kita berakhir gagal dengan keputusan kita, orang tuh nggak punya hak untuk tuh kan apa gue bilang gitu. Jadi ya udah biarin aja mereka ngomong gitu, tapi it doesn't define our journey gitu. Semua orang tuh bisa dimengerti, tapi nggak semua orang harus mengerti semua orang gitu. Jadi kita pilih battle mana yang mau kita ikut tempur gitu. Misalnya aku ada pasangan aku gitu, kalau aku komit untuk mengerti dia, ya aku memang sepengen itu untuk mengerti seluruh semestanya dia, tapi nggak perlu juga aku harus kayak gitu. Aku bisa memilih orang mana yang mau aku pahami semestanya, dan bisa jadi semua orang tuh punya orangnya masing-masing untuk mengerti semestanya mereka. Jadi nggak perlu harus paham semua orang. Oh banyak sih, banyak hal yang aku nggak ribet gitu, kayak nggak urusin aja karena ternyata banyak hal yang nggak perlu diseriusin dan banyak hal yang nggak serius juga gitu. Yang kita anggap serius, ternyata orang itu nggak nganggap itu serius. Jadinya ya banyak hal sih sebenarnya. Jadi aku mulai ngerasa aku nggak perlu baper sama banyak hal.
dan orang juga nggak perlu baper sama aku karena aku nggak anggap mereka seserius itu sampai mereka menunjukkan keseriusannya sama apapun hal, nggak cuma tentang hubungan gitu. Jadi ya seperti itulah. Kebanyakan lagu aku karena aku yang nulis, jadi itu semua secara sadar itu adalah pengalaman pribadi. Nggak ada orang yang nggak takut sih. Debt collector aja pasti ada takutnya, makanya mereka jadi debt collector. Jadi kayak biasanya takut tuh nggak akan ada habis, dan semua orang bisa takut, siapapun mereka, apapun pekerjaannya. Jadi dan takut itu bukan sesuatu yang intimidating gitu loh makin kesini, karena ternyata semua orang ketakutan dan semua orang struggle gitu. Mereka punya struggle-nya masing-masing, jadi pada akhirnya nggak ada alasan buat nggak merasa takut gitu, santai aja. Kalau aku jadi pendengar aku ya, kayaknya aku bakal melihat kalau aku itu ya cukup vulnerable lah sama proses aku, dan aku pengen orang tahu itu gitu. Kelihatan kalau dari era-eranya lagunya dia gitu, kayak mereka punya, kalau emang mereka dengerin aku ya, mereka punya gambaran yang jelas, ini tentang apa, ini tentang apa, ini tentang apa. Jadi aku juga pengen berkembang sama pendengar aku gitu, nggak cuman melulu kayak tiba-tiba ngomongin ini, tapi ngerasa detach gitu pendengarnya sama musisinya. Aku nggak mau kayak gitu, dan itu terbukti juga. Penggemar aku pasti mengakui itu kalau kita sedekat dan se-vulnerable itu satu sama lain. Menerima kalau ada hal yang nggak bisa aku paksakan dalam hidup, terutama di karir. Kalau ada orang yang mungkin effortnya seberapa tapi dapatnya lebih dari apa yang aku usahakan untuk lakukan gitu. Ternyata ada aja orang yang kayak gitu, dan itu tuh nggak apa-apa juga, dan aku juga nggak boleh mengecilkan effort mereka dan effort aku gitu. Ya, semua orang punya porsinya masing-masing. Ini terlihat mudah diomongin, tapi sebenarnya aku lumayan struggle sih untuk menerima kalau kok kenapa gampang banget diterima mereka, tapi kalau aku kenapa susah banget gitu, kayak jalannya kok kayak berat banget. Tapi terus sebenarnya lebih dari itu, orang juga bisa jadi ngeliat ke aku kayak gitu, kok si It Gitaf gampang banget, sedangkan kok gue susah banget. Jadi ya masih selalu dalam proses sih itu penerimaan itu.